Kronologi menantu perempuan tega habisi mertua secara sadis. Saat peristiwa terjadi, anak korban atau suami pelaku sedang keluar rumah. Di dalam rumah, hanya ada pelaku, korban, dan anak korban yang berusia 1,5 tahun. Sebelum terjadi pembunuhan, pelaku dan korban sempat bertengkar. Korban mengusir pelaku dari rumah. Dalam pertengkaran itu, korban mengambil gergaji dan mengacungkan ke arah pelaku. Hal itu semakin menyulut emosi pelaku. Pelaku kemudian mendorong korban ke kamar. Korban terjatuh di atas tempat tidur. Saat korban terjatuh, pelaku mencekik leher korban. Pelaku juga membekap wajah korban menggunakan bantal. Pelaku melihat gunting di sekitar tempat tidur. Pelaku mengambil gunting dan menusukkan ke leher korban sebanyak 3 kali. Pelaku juga menusukkan gunting ke perut sebelah kanan korban sebanyak 2 kali. Korban masih sempat meronta. Saat melihat korban meronta, pelaku kembali menusuk korban. Setelah korban tak berdaya, pelaku kabur bersama anaknya, ujarnya. Motif dan penangkapan. Dikatakannya, peristiwa pembunuhan yang dilakukan pelaku kepada korban secara spontanitas. Peristiwa ini tidak direncanakan. Tindakan pelaku ini secara spontanitas. Mungkin ini puncak kemarahan pelaku kepada korban. Karena pelaku sering dicaci maki oleh korban. Korban tidak suka punya menantu pelaku, katanya. Kalvaris menjelaskan, pelaku menikah dengan anak korban sekitar 1,5 tahun. Setelah menikah, pelaku dan suami tinggal di rumah korban. Sekitar 2,5 jam setelah kasus dilaporkan, kami menangkap pelaku di wilayah Tulungagung. Pelaku hendak pulang ke Tangerang, ujarnya. Sebelumnya, seorang perempuan lanjut usia, SP, 70, ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di leher di kamar rumahnya, Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Senin, 26 Januari 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. SP diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh menantu perempuannya sendiri. Motif menantu perempuan bunuh ibu mertua di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dilatar belakangi sakit hati. Pelaku, yaitu NV, 21, asal Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sakit hari karena sering dicaci maki oleh ibu mertuanya, SP, 70. Motif tersangka melakukan perbuatannya karena rasa sakit hati kepada korban atau ibu mertuanya. Tersangka mengaku sering dicaci maki oleh korban, kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo, Selasa, 27 Januari 2026. Kalvaris menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Senin, 26 Januari 2026, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terkuak cara keji mantu perempuan habisi ibu mertuanya. Perempuan muda bernama inisial NV, 21 tahun, menikam ibu mertuanya sendiri, SP, 70 tahun, menggunakan gunting hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di kamar rumahnya di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Polisi menyebut NV tega menikam ibu mertuanya sendiri menggunakan gunting hingga tewas karena dipicu tindakan pertengkaran yang berujung aksi korban mengusir NV dari rumah sembari mengacung gergaji pada Senin, 26 Januari 2026, malam. Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo, mengatakan tersangka NV menikam korban menggunakan gunting secara spontan usai diusir dan diancam oleh korban menggunakan gergaji. Pukul 19.30 WIB, Senin malam, terjadi cekcok antara tersangka dan korban. Lalu korban mengambil gergaji dan mengacungkan ke arah tersangka sembari mengatakan, "Pergi kamu dari rumah ini," ujar Kalvaris pada konferensi pers, Selasa, 27 Januari 2026, sore. Motif menantu perempuan habisi ibu mertua di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dilatar belakangi sakit hati. Pelaku, yaitu NV, 21 tahun, asal Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sakit hari karena sering dicaci maki oleh ibu mertuanya, SP, 70. Motif tersangka melakukan perbuatannya karena rasa sakit hati kepada korban atau ibu mertuanya. Tersangka mengaku sering dicaci maki oleh korban, kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo, Selasa, 27 Januari 2026. Kalvaris menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Senin, 26 Januari 2026,
sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat peristiwa terjadi, anak korban atau suami pelaku sedang keluar rumah. Di dalam rumah, hanya ada pelaku, korban, dan anak korban yang berusia 1,5 tahun. Sebelum terjadi pembunuhan, pelaku dan korban sempat bertengkar. Korban mengusir pelaku dari rumah. Dalam pertengkaran itu, korban mengambil gergaji dan mengacungkan ke arah pelaku. Hal itu semakin menyulut emosi pelaku. Pelaku kemudian mendorong korban ke kamar. Korban terjatuh di atas tempat tidur. Saat korban terjatuh, pelaku mencekik leher korban. Pelaku juga membekap wajah korban menggunakan bantal. Pelaku melihat gunting di sekitar tempat tidur. Pelaku mengambil gunting dan menusukkan ke leher korban sebanyak 3 kali. Pelaku juga menusukkan gunting ke perut sebelah kanan korban sebanyak 2 kali. Korban masih sempat meronta. Saat melihat korban meronta, pelaku kembali menusuk korban. Tersangka. Adapun modus operandinya itu dimulai sekitar jam 19.30 tanggal 26 Januari 2026, di mana tersangka terjadi cekcok dengan korban di rumahnya, yang kemudian korban mengambil gergaji dan mengacung-acungkan kepada tersangka dengan berteriak-teriak, "Pergi kamu dari rumah ini." Yang kemudian melihat tersebut, tersangka langsung mendorong tubuh korban ke kamar korban, yang kemudian korban terjatuh di tempat tidur korban. Nah, pada saat terjadinya korban jatuh, tersangka melakukan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan dan juga bantal. Yang kemudian pada saat hal tersebut terjadi, melihat gunting warna hitam yang berada di kasur korban. Dan selanjutnya tersangka melakukan penusukan terhadap korban pada bagian leher sebelah kanan itu sebanyak 3 kali, yang kemudian juga di bagian perut kanan sebanyak 2 kali. Nah, dari hal tersebut korban masih sempat meronta, dan tersangka dengan melihat korban masih meronta melakukan penusukan kembali sebanyak 1 kali di bagian lengan sebelah kanan. Nah, setelah melihat korban tidak berdaya, tersangka